yang sudah hadir di tempat ini. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 Budaya Positif untuk Ibu Aprilia Meganur Sanjaya Putri, CGP Angkatan 11. Untuk acara hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Acara selanjutnya adalah sambutan oleh Bapak Rahmat Jatnika. Ada Bapak Rahmat Jatnika di sini. Terima kasih Bu Arum selaku pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesehatan kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini untuk kegiatan diseminasi modul belajar 1.4 yang akan dilaksanakan oleh Ibu April. Sebuah kebanggaan bagi kami secara pribadi, khususnya di SMP Negeri 16 sudah mampu melahirkan calon guru penggerak. Yang pertama saya ingat sekali itu Ibu April, betul ya? Yang kedua Ibu Arum, sekarang ketiga Ibu April. Ini sebuah prestasi yang luar biasa buat SMP Negeri 16, sudah melahirkan calon-calon pemimpin, calon leader yang memiliki manajerial yang bagus tentunya. Sekali lagi di kegiatan pada hari ini saya berharap prestasi dan kompetensi yang dimiliki oleh Ibu April sebagai guru penggerak mudah-mudahan bisa memiliki filosofinya Ki Hajar Dewantara. Di depan mampu memberikan contoh, di belakang bisa mendorong kepada yang lain. Itu Bapak Ibu. Kemudian mudah-mudahan juga kepada Ibu April dalam kegiatan CGP ini mampu
Judemar kalau tidak salah dalam TGP. Dan yang terakhir, mudah-mudahan Bu April mampu mengembangkan dan mengkomunikasikan isi sekolah yang berpihak kepada murid, kepada guru, dan kepada pemangku kepentingan. Gitu ya. Sekali lagi, selamat mengikuti modul ajar 1.4 kepada Bu April. Mudah-mudahan semua kegiatan dari awal sampai akhir bisa berjalan lancar seperti teman-teman yang lain, baik Bu April ataupun Bu Harum. Semoga terlaksana semua kegiatan ini. Terima kasih, sekali lagi mohon maaf kepada Bapak Ibu Guru yang sudah mengganggu waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Bapak Dadan Kamarudin. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil dan seluruh guru, terutama presenter kita kali ini yang punya hajatan Bu April. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat dalam rangka diseminasi. Diseminasinya hasil guru penggerak, materi guru penggerak. Jadi diseminasi itu Bapak Ibu adalah penyampaian informasi hasil penelitian, bisa jadi dari penelitian, bisa dari seminar, dan itu disampaikan kembali informasinya seperti itu. Bisa dalam bentuk jurnal, bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk presentasi. Tujuannya adalah menyampaikan kembali supaya materi yang disampaikan oleh yang bersangkutan bisa tersampaikan ke Bapak Ibu. Nah, terkait dengan diseminasi ini, yang terlihat kemarin Bu April ya, Bu April lagi kayaknya. Ya mungkin dalam konteks guru penggerak ya. Yang sekarang Bu April aja ya. Ya Bu April aja, mungkin Bu April aja. Jadi Bu April lagi udah kedua kali ini diseminasinya, penyampaian informasinya. Artinya kalau kita mengacu pada pengertian diseminasi, sebenarnya setiap guru itu bisa melaksanakan diseminasi, misalnya di MGMP matematika atau di MGMP atau IPA ada metode belajar terbaru yang benar-benar bisa membuat siswa belajar, itu bisa saja diseminasikan di sini karena ini formulnya dengan tujuan untuk supaya maslahat keseluruhan seperti itu. Nah, terkait dengan diseminasi atau penyampaian informasi kembali dari Bu April, materi kali ini apa Bu? Disiplin budaya positif. Ya, jadi untuk siswa dan untuk guru ya, untuk siswa dan nanti Bu April mungkin akan memerintahkan sebuah sistematika atau seperti apa mekanisme atau metode yang terkait dengan budaya positif. Oke, mungkin itu saja Bu presenter ya. Cukup Bu MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Raja dan Pak Dadan atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah acara inti kita, yaitu diseminasi budaya positif oleh Ibu Aprilia Meganur Sanjaya Putri. Kepada Ibu April disilakan. Cek. Tunggu itu Pak Dadan ya, sampai akhir. Terima kasih atas sambutannya dari Bapak Raja, dari Bapak Dadan. Alhamdulillah teman-teman juga, mohon maaf saya mengganggu waktunya sedikit untuk melaksanakan diseminasi. Ini merupakan tagihan aksi nyata saya di modul 1.4 yang berbunyi budaya positif atau disiplin positif gitu. Nah, tujuan saya mengadakan ini, kalau dari kementerian begitu, tujuannya itu untuk CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Jadi apa yang sudah saya dapatkan itu mudah-mudahan bisa disampaikan juga ke teman-teman. Sebetulnya
saya terharu ya. Sebetulnya hanya minimal 10 orang katanya gitu. Jadi saya ajak dan kalau misalnya kemarin Bu Arum tahun kemarin pas ya? Tahun kemarin, mudah-mudahan juga saya waktu itu menemani Bu Arum gitu, berusaha untuk menemani, membantu. Alhamdulillah teman-teman juga masih bersedia membantu. Mudah-mudahan nanti angkatan selanjutnya kita masih bisa mempererat pertemanan ini. Nah, materi pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Sebetulnya di sini kita sudah tidak asing lagi ya dengan pembelajaran dengan paradigma yang baru ini, karena sudah beberapa kali disampaikan oleh pengawas kita. Di pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini mah sudah berulang-ulang kali gitu ya. Terus ini, jadi setelah ada munculnya paradigma baru, saya boleh disini ya, kelihatan. Jadi ada 6 materi tentang budaya positif. Kenapa kita sebagai guru itu harus mempunyai ini? Karena tuh guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang ada di bawah itu. Jadi ada 6. Bagaimana kita menjadi guru yang menerapkan budaya positif, itu cara-caranya bisa melalui 6 teori ini. Yang pertama tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bagaimana bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan kita di sekolah kita yang kita angkat yang profil pelajar Pancasila ya, yang sering kita nyanyikan gitu, dari mulai berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, seperti itu. Itu nilai-nilai kebajikan yang kita anut di sekolah kita. Lalu disiplin positif lebih mengarah ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Jadi bukan terhadap pujian, paksaan, atau hukuman. Itu namanya disiplin positif. Jadi sebetulnya selama ini kan kita menganggap bahwa anak itu disiplin karena adanya hukuman. Tapi ternyata hal itu bukan timbul atau tumbuh dari dirinya sendiri, tapi karena hukuman itu. Jadi bukan dari dalam dirinya sendiri. Jadi belum bisa dianggap disiplin positif. Begitu. Nah, lanjut. Diingatkan waktunya ya, Bu. Motivasi perilaku manusia. Nah, ini dia yang tadi, karena ada hukuman atau apa. Jadi anak kita di sekolah itu melakukan sesuatu atau menghindari perilaku yang menyimpang, mungkin ada motivasinya. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau berangkat dari sekolah, anak-anak itu mau pakai topi atau dasi karena hukuman gitu. Nanti upacara harus pakai topi gitu. Jadi masih berdasarkan hukuman kalau dalam niat anaknya seperti itu. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini munculnya dari dalam diri sendiri ya. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Bapak Ibu, di antara 3 ini yang seharusnya dimiliki anak-anak, murid, dan kita yang mana? Yang ketiga ya, karena itu munculnya dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain. Jadi kita ingin melakukan sesuatu, menghindari sesuatu itu karena menjadi orang yang mereka inginkan, dalam arti menghargai diri kita sendiri. Gimana sih kalau misalnya
ini mah di luar kimo gitu. Tapi kita ingin datang tepat waktu. Ya, bukan hanya ingin potongan kimo atau apa, tapi ingin menghargai diri kita sendiri sebagai guru supaya supaya menjadi guru yang bisa dicontoh oleh anak-anaknya gitu misalnya ya. Itu motivasi perilaku manusia, mungkin beda-beda ya tujuannya. Lalu yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Jadi tanpa disadari kita ini Bapak Ibu dalam hidup kan kita manusia. Jadi punya kebutuhan dasarnya. Ini ada 5. Ada bertahan hidup, ada kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Kenapa bertahan hidup ada di tengah sendiri? Ternyata, nah kebutuhan dasar manusia itu tadi ada 5. Kenapa bertahan hidup dipisahkan sendiri? Karena itu bentuknya fisiologis dari fisik kita. Karena contohnya seperti makanan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, gitu ya. Jadi yang menyangkut dengan fisik kita. Sedangkan ternyata yang lebih banyak dibutuhkan oleh diri kita ini di bagian psikologisnya. Ada 4 Bapak Ibu. Jadi sebetulnya kita memang lebih membutuhkan dalam hidup ini tentang psikologi kita, dalamnya kita. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Gitu ya. Bapak Ibu pasti butuh kasih sayang ya. Oh, no. Ini seperti rasa diterima, dipedulikan, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu contohnya. Jadi bagaimana kita menerima kasih sayang dari orang sekitar kita. Lalu penguasaan di sini ada harga diri, terus keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Jadi kita merasa kita bisa menguasai. Minimal diri kita sendiri, kita bisa menguasai. Oh, kita dianggap keberadaannya oleh yang lain. Itu kan berarti kita sudah menguasai medan atau lingkungan kita. Lalu kebebasan, ini seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi bebas semau kita nih mau kemana, tidak ada pengekangan. Itu makanya kalau kita dikekang tidak bisa, karena itu salah satu kebutuhan dasar kita. Lalu kesenangan yang terakhir seperti bermain, humor, antusiasme, tertawa, hobi itu termasuk. Jadi kalau kita dilarang ketawa, wah gimana ya? Jadi kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi gitu. Dan jujur aja Bapak Ibu, waktu saya loka kemarin, kira-kira dari 5 kebutuhan dasar ini yang sangat dirasakan di sekolah itu apa? Ada yang bertanya gitu. Saya menjawabnya itu kasih sayang dan rasa diterima gitu. Bukan disayang sama seorang maksudnya ya. Cuman itu saya merasa diterima di sekolah saya. Saya bilang gitu. Kan saya merasanya gitu. Gak apa-apa ya kalau merasa ya. Terus juga saya merasa juga dijadikan bagian dalam kelompok, meskipun kelompoknya ngobrolin sesuatu gitu ya yang penting kan sampai maghrib gitu contohnya. Itu kan juga apa ya? Saya merasakan itu nggak bisa saya dapatkan di sembarang tempat. Bapak Ibu bisa merasakan itu meskipun kata Pak Ade, mana Pak Ade ya? Nggak ada kelompoknya. Jabatan ya? Iya. Ya seperti itu contohnya. Jadinya saya, meskipun saya ini masih muda gitu, masih kecil, tapi bisa dipercaya sama teman-teman untuk megang kesos lagi gitu. Udah berapa tahun? Kan berarti saya dianggap ya, meskipun dikerjain juga sebenarnya. Itu kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Kira-kira dari kebutuhan ini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau berbagi kisah? Kira-kira dari 5 kebutuhan dasar ini apakah sudah terpenuhi dalam hidup kita? Insya Allah mudah-mudahan ya. Bu Nuri apa kira-kira dari kebutuhan dasar ini yang kira-kira Bu Nuri kayaknya saya belum dapat ini deh gitu. Hobi. Emang
Gejala itu makanan. Kalau makanan berarti bertahan hidup dong, Bu Nuri. Itu hobi, Bu. Hobi. Jadi kebutuhan dasar yang bertahan hidup tuh makan enak. Enak. Kalau Bu Nuri mah cuma ada enak dan enak banget. Penyayang beliau. Penyayang juga. Saya nggak habis. Kira-kira Bapak Ibu ada mau cerita nggak? Saya baru merasakan kebutuhan dasar ini kapan? Atau butuh pelukan, kasih sayang? Setelah menikah baru saya merasakan kasih sayang seutuhnya. Dia mencoba hal baru dia belum pernah. Sudah Ibu? Tidak ada? Lanjut. Nah ini yang pernah, ini ada lasernya nggak Cie? 5 posisi kontrol restitusi. Ya, ada 5. Sebetulnya saya takut juga sih kalau ketik ini tuh takut salah. Guru sebagai yang pertama, ini Bu baru udah hatam banget dah. Penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, manajer. Jadi sebetulnya kita itu punya 5 posisi kontrol Bapak Ibu kalau di dalam kelas atau di sekolah. Nah sebagai ini gitu ya, nanti ada tabelnya yang lebih jelas lagi. Nah di antara kelima posisi kontrol ini sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ini udah paling ideal Bapak Ibu sebagai manajer itu. Jadi jangan khawatir kalau di pabrik-pabrik atau perusahaan ada manajer pangkatnya paling tinggi itu dikasih orang. Tapi kalau kita sebagai guru, kita bisa memposisikan manajer oleh diri kita sendiri, gitu ya. Tapi ya sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid. Jadi mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Makanya kenapa disebutnya manajer. Terus selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat terciptanya identitas positif pada murid. Makanya kenapa kita sebagai guru harus bisa jadi manajer supaya mendorong murid agar bisa menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Gitu tujuannya. Nah, ada ini nih Bapak Ibu. Ini tabel yang menurut saya bagus, baik untuk dipelajari kita sebagai guru. Nih, kalau misalnya yang tadi ya ada penghukum, ada membuat orang merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Kita bahas satu-satu. Penghukum, nih guru berbuatnya itu sambil menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Menyindir pun termasuk penghukum ternyata. Kamu udah mandi belum sih? Ini nyindir ya? Kan sebagai kayak halus, tapi ternyata dia penghukum di sini. Lalu guru akan berkata kalau di penghukum ini, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Kalau kamu nggak bisa ngelakuin ini, ibu akan keluarin kamu dari kelas. Tuh ya. Itu pasti kalau kita ngomong gitu, ini jari pasti dengan otomatis ikutan menghardik, gitu. Terus hasilnya apa? Hasilnya setelah kita melakukan itu, hasilnya itu anak akan memberontak, menjadi pendendam dan menyalahkan orang lain. Oh kamu si ini bu, lu sih, itu pasti anak akan seperti itu. Ini udah naluriahnya begini. Terus setelah itu, murid akan tidak berkata begini, saya tidak peduli. Akhirnya kalau sampai dia menjadi pendendam. Terus dampaknya kepada murid mengulangi kesalahan berulang kali, lalu menjadi perilaku yang agresif. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, jadi murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi dia udah menganggap bahwa si ibu ini udah bukan istilah dia
Dia punya dunianya sendiri dan gurunya itu udah dibuang jauh-jauh dari dunianya. Kalau sudah seperti itu, kita mau ngomong apa juga nggak akan didengar. Kalau sudah anak seperti itu. Lalu yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nih di sini guru ini berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Contohnya ngomongnya gini, kamu sudah mengecewakan bapak ibu, kamu udah mengecewakan ibu, gitu. Atau bisa jadi seperti ini, kamu gak kasihan sama ibu. Itu sering ya. Jujur saja waktu saya belum tahu materi ini, itu tuh sering saya bilang gitu. Bahkan kalau ada anak yang dipanggil ke BK, terus saya jadi wali kelasnya, pasti bilang tuh, kamu gak kasihan apa sama ibu, kamu gak kasihan sama orang tua kamu. Itu tuh ternyata kita ada di posisi membuat orang merasa bersalah loh ibu. Itu, ya, itu sering ngelakuin itu dan saya kira itu nggak salah kayaknya. Tapi ternyata di sini itu melakukan melakukan hal tersebut itu menjadi identitas gagal. Jadi perilaku kontrol negatif jadinya. Karena kita menyudutkan si anak. Gitu. Di sini dia jadi menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Ya bu, nanti saya nggak gitu lagi. Itu dia ngomong gitu, padahal dia bohong. Karena dia merasa bersalah, jadi dia ngomong gitu. Dan apa yang akan dikatakan anak? Pasti maafkan saya. Pasti dia nalurian begitu. Kamu gak kasihan sama ibu? Ya bu, maaf. Pasti dia gitu. Ya, padahal dia bohong dalam hatinya. Terus di sini apa dampaknya kepada murid? Murid ini akan rendah diri, merasa gagal dan tidak dihargai. Oh, gue gagal, gue udah mengecewakan ibu bapak. Gitu. Terus sekarang kita ke yang identitas kontrol atau berhasil, sukses ya. Yang pertama ini yang paling mendasar adalah menjadi teman. Saya percaya pasti bapak ibu yang ada di sini pasti pernah melakukan ini. Jadi membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi kita tuh akan membuat alasan atau bercanda dengan muridnya dengan berkata seperti ini. Ayo lakukan itu untuk ibu. Ayo lakuin itu buat bapak. Itu atau ya sudah nanti ibu bantuin beresin ya. Gitu. Atau nanti ibu bantuin ya. Gitu. Dari kita pasti pernah seperti itu. Jadi menganggap anak ini sebagai teman. Ini si anak akan bagaimana jadinya hasilnya? Akan ketergantungan. Jadi saking dekatnya sama gurunya, dia itu akan ketergantungan dengan satu guru aja. Ini kita lakuin biasanya di wali kelas ya. Kita wali kelas kan pengen bonding sama anak-anak. Jadi kita tuh seakan-akan dekat dengan anak itu teman. Tapi akhirnya dia bergantung ke kita sebagai wali kelas. Apa-apa tuh bu, masa ini bu, ini bu. Dikit-dikit hal kecil aja pasti ke wali kelas. Bu bikin video ini bu. Dia akan ketergantungan ke kita tanpa melihat guru yang lain. Jadi di mata dia tuh yang peduli sama dia guru doang. Itu kalau kita sebagai teman. Terus dia bilang gini, kalau misalnya kita tiba-tiba yang tadinya teman, bu bikin ini yuk, enggak, sekarang bikin TikTok. Dia pasti bilang gini, saya pikir ibu teman saya. Dari dalam dirinya sendiri meskipun tidak diungkapkan ke kata-kata, dia pasti akan begitu pikirnya. Kirain si ibu teman, bisa temenan, gitu akhirnya. Lalu ini jadi dampak kepada muridnya tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Itu jadi bergantung, gitu ya. Terus di sini sebagai pemantau, ini yang middle-nya, gitu ya. Ini menghitung dan mengukur. Jadi kita batasi, kita sebagai wali kelas atau guru bukan hanya sebagai temannya, tapi kita sebagai pemantau. Kita mantau dia di kelas. Kalau misalkan dia melakukan kesalahan, kita ngomongnya apa peraturannya. Misalnya gini, wali kelas saya pernah ngalamin, bu saya nggak bawa topi.
waktu saya pikir saya ini teman, saya bilang, gue pak, kopi dong buat anak. Wah, itu akhirnya ini ketergantungan yang tadi. Tapi coba kalau kita sebagai pemantau, kita tinggal bilang, emang apa peraturannya? Pakai topi kan? Gitu ya. Jadi kita di sini memantau apa konsekuensinya atau sanksinya. Nah, kalau kamu nggak pakai topi, misalnya, atau apa yang telah kamu lakukan, atau apa yang terjadi sekarang, gitu ya. Lalu ini menyesuaikan bila diawasi. Jadi dia bisa menyesuaikan dirinya nih. Kalau ternyata wali kelas itu mengawasi, oh iya jadi gue ketahuan kan gak bawa topi sama wali kelas gitu. Di situ ya. Nah terus apa yang murid berkata? Saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut, atau jika sudah melakukannya, saya akan mendapatkan apa? Tapi di sini masih ada kekurangannya. Kalau di pemantau, dia menginginkan sebuah imbalan atau reward gitu. Jadi masih ada ketergantungannya sedikit gitu ya. Terus di sini menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri telah mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Gitu ya si muridnya itu. Jadi kenapa tadi harus peraturannya pakai topi nggak? Pakai Bu. Oh berarti sanksinya apa? Dia akan mendapatkan hukuman di sini. Itu di bagian pemantau. Tuh. Tapi murid ini meletakkan guru di peraturan di dunia berkualitas. Dia masih menganggap guru ini, oh dia sayang, tapi mantau nih. Jadi masih ada di lingkungan yang dia yang berkualitas di sini, di otak dia tuh. Terus yang terakhir ini sebagai manajer, ini mengajukan pertanyaan gurunya ini. Kalau si anak melakukan kesalahan, coba misalnya apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, kamu akan memperbaikinya. Atau kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Jadi betul-betul ditanyakan, bagaimana nih kamu, kenapa ini. Jadi di manajer itu nggak langsung menjudge. Terus di sini hasilnya adalah menguatkan watak atau karakter anak. Nih. Si anak itu akan berkata kalau kita sebagai manajer itu, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan, nah itu ya. Jadi kalau sebagai manajer itu bukan kita yang memberikan hukuman, gitu. Jadi harus dari anaknya sendiri yang ngomong. Kalau tadi kan kalau nggak bawa topi sebagai pemantau, emang peraturannya apa? Harus pakai topi Bu. Nah kalau nggak pakai topi, berarti kamu dapat hukuman dong. Kita begitu kan pemantau. Tapi kalau manajer, bukan kita yang mengucapkan konsekuensi, tapi harus dari dalam dirinya. Itu ini sebagai pemantau. Jadi si murid ini meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam berkualitas. Jadi dalam dirinya sendiri. Kalau kita sebagai kontrol manajer, begitu Bapak Ibu. Ada yang mau tanyakan Bapak Ibu? Ada? Coba kalau misalnya saya ini belum bikin slide-nya. Kalau Bu Arum kan dulu bikin slide-nya ini apa gitu. Oh beda. Ya izin tanya ya Bu Rafael ya. Kalau ini sebenarnya di BK juga kayaknya lebih ke manajer ya, kayak konseling itu. Cuma dalam faktanya anak kita kan diasuh oleh pola asuh di rumah, mungkin dengan hukuman kah, dengan rasa bersalah, terus apa lagi? Aman, memantau gitu ya. Untuk ke taraf manajer itu kadang-kadang sulit sekali ke anak-anak karena mereka kalau belum diancam kayaknya nih anak nggak ada kesadarannya karena terbiasakan di rumah atau bagaimana, atau memang taraf moral mereka baru ke menghindari hukuman kan? Apalagi kan usia SMP memang setahu saya tarafnya itu masih hukuman dan apresiasi gitu, kecuali
sudah dewasa ya, dia bisa oh saya begini karena ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Nah kayaknya gimana gitu kita sebagai guru, kalau pas ke taraf manajer itu ternyata memang apakah yakin akan perubahan gitu? Kalau misalnya di rumahnya mereka terbiasa apa ya, udah dihukum, jadi banyak bohongnya saat dengan teknik manajer pun dia oh ya saya paham, tapi ya saya patut dihukum, tapi nanti mengulangi lagi gitu buatnya. Jadi gimana nih, apa kita tetap konsisten terus di pola perilaku yang manajer? Terus apakah kalau kita sebagai guru masih melakukan hukuman, itu kayaknya perlu juga. Apakah itu hal yang buruk? Gitu, maksudnya mungkin itu karena guru pun ada yang berperan sebagai kesiswaan, kan harus ada hukuman misalnya. Apakah ada juga yang harus berperan sebagai teman? Nah, apakah saat kita melakukan itu kita jadi merusak anak, kasarnya gitu? Maaf ya, itu saja dari saya. Bingungan setiap ikut PMM di budaya positif, pasti ada perasaan tuh gini ya, kayaknya enggak juga gitu. Terima kasih ya, mungkin direktur. terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Sejujurnya itu juga ada di pertanyaan teman saya waktu di kelompok. Jadi gimana? Sedangkan kok apalagi dia anak SD. Anak SD kan belum susah ya untuk dijadikan bahan manajer kita. Karena kan dia kalau nggak dihukum ya udah mental gitu. Nah mungkin pertanyaan dari situ, kenapa itulah pentingnya bagaimana kita kolaborasi dengan orang tua. Jawabannya hanya itu, karena dan kita juga sebetulnya kalau lingkungan susah, karena lingkungannya kan di kampus Cimpalen ya, pendidikan dan tingkat mungkin kecerdasan orang tuanya pun ya segitu gitu misalnya. Ya terus tingkat ekonomi kan mempengaruhi sebetulnya, sangat mempengaruhi. Beda kalau di SMP 2 orang tuanya bagaimana, beda juga. Nah ini Bu Indah, jadi sebetulnya gini yang ditanyakan, gimana anak kalau nggak dikasih hukuman itu nggak akan bisa jalan, nggak akan bisa mau dengar gitu. Dan ternyata ya udah kata guru saya gitu ya, yang fasilitator ya dikembalikan ke forum kan. Akhirnya saya jawab sendiri, yang jawab nih kebetulan. Jadi waktu di manajer ini tidak ada kata hukuman, karena memang harus dari dalam dirinya sendiri, kesadaran sendiri. Adapun bukan hukumannya, adapun peraturan tata tertib sekolah itu memang harus ada untuk kan menjaga kan lingkungan kita seperti apa. Tapi minimal si anak ini saat ditanyakan konsekuensinya apa, sanksinya apa, dia tahu, dia bisa menjawab gitu. Minimal untuk taraf kita seperti itu. Kan kita sudah ya dibilangnya mati-matian tentang sosialisasi tata tertib ya. Minimal anak kan tahu, kalau misalkan tawuran keluarin, kalau nggak ini ada poin. Dan saya bawa nama SMP 16 loh, waktu ini ada poin, itu sangat diapresiasi karena tidak semua sekolah ada poin gitu. Jadi langsung aja hukuman gak jelas, jadi termasuk keputusan otoriter dari kepala sekolahnya aja. Kalau kita kan sekarang ada poin gitu ya, dari kesiswaan, dari guru-guru yang bertugas itu semuanya, bukan dari kesiswaan doang yang bertugas untuk memantau anak-anaknya. Nah itu, jadi memang serba salah kalau misalnya kita sekarang nggak ada hukuman, nggak apa. Apalagi kemarin waktu perpisahan Bumar gitu ya, yang dianggap guru berhasil mendidik karakter anak itu yang galak. Gitu, secara tidak langsung kan. Sedangkan sekarang kita harus begini cara mengajar anaknya, itu dilema. Makanya saya pernah ngobrol sama siapa? Tiara sama Adel. Jadi serba salah, kita tuh ada di posisi yang serba salah. Jadi antara generasi apa sih? Sandwich. Jadi maksudnya kita tetap harus menghargai orang tua yang sebelum kita dan menganggap memang cara dia berhasil dalam mendidik anak. Tapi ini juga kita dari bawah, tekanan dari bawah harus menjadi guru yang seperti ini. Gitu. Jadi memang ada negatif, ada positifnya. Itu Bu Ida, kalau misalnya kalau saya yang menjawab kayaknya belum
belum apa ya belum cukup gitu ilmunya, tapi dari hasil saya belajar dengan teman-teman katanya berkata seperti itu. Pertama harus kolaborasi dulu dengan orang tuanya gitu. Gitu poinnya ya, mudah-mudahan ya kita belajar sedikit-sedikit. Dan jawaban terakhir nanti ada terakhir beda, ada di segitiga restitusi. Bagaimana kita menjadi guru yang punya posisi manajer, nanti ada di segitiga restitusi. Biasanya di direktur. Bapak Ibu kalau misalnya si Pak Alfi, ini deh kita apa namanya? Jadi banget. Tapi yang salah lagi, mana supir aja salah. Ya, misalnya ini anak bandel ya, anak bandel nih si Anto namanya. Anto baru sini deh. Benerin buku gurunya. Ini si Anto Nuri, si Anto ini telat datang ke sekolah. Ya bener ya, ini telat datang ke sekolah. Baru bangun tidur. Tapi kalau Nuri di posisi penghukum, ya jadi posisi penghukumnya, apa yang akan Bu Nuri bilang? Anto, selamat pagi. Dari mana? Saya habis bantuin mama saya jualan. Masya Ya, bisa nyata. Dari jam 5 pagi Bu saya udah bangun di sana. Udah sholat subuh tuh Bu. Iya. Sholat subuh, pulang ke pasar, ngantri, bantuin nemenin. Jadi saya ke sekolahnya telat Bu. Tapi tahu kan masuknya jam berapa? Jam 7. Terus sekarang jam berapa? Jam 11.26. Udah berapa jam masuk? Terlambatnya? Ya kebetulan nangis kayak gana. Oh, alhamdulillah. Masih Ya, siap. ya. Tapi kan kamu masih masa sekolah, bilang sama mamanya bantuinnya jam 6 aja. Oh, iya. Itu ya cuma nganterin doang terus balik lagi ya. Kasihan ibu saya Bu. Ya enggak. Anak berbakti hebat. Kenapa jadi ibu yang baik? Gimana? Tanpa sekret. Makasih Bu Nuri, makasih Bu Nuri. Ya, coba teman-teman ya, tepuk tangan dulu dong buat Bu Nuri. Aku jangan kemana-mana doang. Kita nyari guru yang lain. Coba Bapak Ibu, kira-kira yang tadi dilakukan oleh Bu Nuri, kontrol posisinya apa? Iya, kayaknya kalau hukum tadi aku bilang hukum ya. Kalau hukum kan, nanti ya contohin. Isi angin dicocokin ke kalau Bu Nuri, mungkin tadi kalau ada di posisi itu sebagai teman bisa jadi, karena empati banget, jadi kayak apa ya, kayak pengen ngangkat aku jadi anaknya gitu. Kayaknya lucu. Kayaknya Anto menggemaskan gitu kalau gitu. Itu sebagai teman. Oke. Coba lagi, Bapak Ibu yang mencoba mau jadi guru Anto. Ini kenapa saya jadi? Udah jadi apa? Akhirnya jadi mau manajer. Nanti saya sediakan saya lagi sedikit lagi. Coba, Tiara. Ayo Bu Tiara. Sini. Ayo. Bukan. Coba. Yang membuat orang merasa bersalah. Kamu kan alasan beda lagi. Kamu jadi membuat orang merasa bersalah. Kan malas ya mukanya. Kamu gak kasihan sama ibu. Ayo apa nih? Anto ini beda lagi ya, bukan telat datang ke sekolah, tapi dia apa namanya merusak alat-alat kelas. Armor ini menghancurkan alat-alat kebersihan di kelas. Nah, Bu Tiara jadi wali kelasnya. Ya. Kamu ngapain kayak gitu, Nak? Sebu sama teman Bu,
kamu nggak kasihan sama Miss? Kalau Miss dimain sama guru lain gimana? Ya mabuk, nggak sengaja. Armor merasa bersalah karena terlalu menghancurkan barang-barang di kelas. Armor akan ganti. Ya udah kali Armor yang kayak gitu lagi anak. Kasihan Missnya diomelin sama guru-guru yang lain tuh. Nah itu tuh apa gitu. Oh ya, ya Bu. Ya tepuk tangan dong untuk Miss. Miss siapa ini teacher? Armor masih mau di sini. Ganti nama lagi. Ganti murid. Ganti murid. Silakan. Enak gak gue? Yang jangan lu. Suka mau ngomong apa sini. Coba Bu. Yang belakang. Ayo ke sini tuh. Gurunya. Oh, tuh. Gurunya ini. Hah? Dea. Dea apa? Namanya. Gurunya Ani. Ayo, guru, ayo, Bangi sini Bangi. Ayo, Sini bantu itu. untuk maju. Jadi, hukum coba Gi. Kamu Mak cocok kayak coba. Iya. Ayo coba. Ayo Bangi. Pak Deri sama Pak Deri ya. Di sana baru. Yang mau jadi muridnya siapa? Halo. Ini kesempatannya. Bu Arum jadi muridnya. Nih, Bu Arum ini Mawar. Mawar ini ya tidak memakai baju olahraga pada saat pelajaran olahraga, ya. Nanti Bu Anggi mau jadi apa? Baru mau jadi apa? Mau terserah ya. Yuk, nah, hukum yang paling cocok ya kayaknya. Nah, ngalir aja terserah Bu Anggi ya. Kayak gimana? Silakan. Mawar. Kamu kenapa nggak pakai baju? Olahraga. Ibu. Pakai nih. Kamu kan tahu Apa? Iya kan. Kamu kan tahu jam pelajaran ibu kalau olahraga pakai baju olahraga kan? Kenapa nggak pakai baju olahraga? Mana bajunya? Lupa Bu. Emang nggak disiapin? Enggak Bu. Nyiapin sih. Enggak. Ya udah, kalau misalnya kamu nggak bawa baju olahraga, itu lapangan sebelah kan kotor. Tolong pungutin sampahnya. Emang udah kotor Bu itu mah. Enggak apa-apa nih. Sepertinya ini gurunya lebih takut ya. Terima kasih Bu Anggi, terima kasih Bu Arum. Ya, sudah ya. Kita sudah yang tadi ada penghukum, ada membuat orang merasa bersalah, ada teman juga. Tapi bagi pemantau dan manajer belum nih. Nanti ya kita di segitiga restitusi ya sebagai manajer. Kita lanjutkan dulu. Apa? Buat. Gimana? Yang mau saya tanyakan adalah ini pengalaman pribadi sebetulnya. Kebetulan saya ini waktu anak-anak masih usia SMP, SMA tidak bermasalah dalam mendidik anak-anak kandung. Nah, iya kalau pribadi tadi kan. Iya. Terus ternyata semakin dewasa itu mungkin gaya saya dalam mendidik itu sudah seharusnya berbeda. Karena kalau yang biasanya kan selalu ya itu tadi perbuatan apa, konsekuensi apa gitu.
dan setiap apa yang dilakukan pasti ada konsekuensi, baik itu baik atau buruk, kan selalu begitu. Tapi ternyata tambah dewasa anak, ternyata malah jadi banyak bentrok akhirnya. Nah ternyata kalau saya baca di sini memang manajer itu untuk pendidikan anak yang sudah dewasa, karena kemarin habis dari konseling juga ternyata kesalahan saya di situ. Jadi cara bicara kepada anak itu sudah tidak lagi yang namanya memberitahu anak gitu, tapi biar anak sendiri yang apa namanya diskusi gitu. Jadi udah gitu terus masuknya kita tuh bukan dari, kan kita lihat kesalahan gitu ya, bukan dari kesalahan itu, justru dari hal lain dulu ya belok walaupun ujungnya nanti ke situ gitu. Nah kalau tadi untuk seluruh apa tingkatan, kalau disuruh guru itu jadi manajer, kayaknya ya anak ya contohnya kayak anak TK SD ya nggak bisa gitu buat berpikir sendiri, jangankan apa namanya ditanyain gimana apa yang kamu yakini gitu, ya dia aja belum yakin apa-apa gitu kan, belum ada info apa-apa ya, belum ada apa namanya karakter apa-apa di dirinya. Jadi kalau menurut saya ya apa namanya guru itu ya ada kalanya sebagai penghukum, ada kalanya sebagai itu, dan harus semua hal itu dilakukan tergantung momennya. Ini yang paling penting, momennya. Jadi kita harus tahu kapan sebagai penghukum, kapan harus menjadi pemantau, kapan jadi teman, kapan menjadi manajer. Nah, mungkin apa namanya itu dari pengalaman pribadi. Dan hasil konselingnya pun. Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nuri. Iya, jadi saya keingetan memang di dalam ini nih, kalau kita sebagai manajer, kita itu bisa bolak-balik sebagai pemantau atau teman. Pemantau, teman, dan kembali lagi sebagai manajer. Nanti ada di segitiga restitusi. Jadi sebagai manajer ini tidak top begini, tapi dia bisa sebagai pemantau, bisa jadi teman. Tapi kalau yang dua ini dalam apa ya, ilmu pembaruan sekarang gitu tidak dianjurkan karena membuat identitas siswa jadi gagal, katanya seperti itu. Jadi hasil penelitian juga gitu Bu Nuri. Jadi di mana kita ingin membuat hukuman atau memberikan hukuman, ini kita sebagai teman tetap atau pemantau, katanya yang baiknya seperti itu. Gitu. Iya begitu. Jadi nilai diri nanti, jadi kita bukan kamu tuh salah ya gini-gini, kamu tuh harus ini, tapi diganti dengan kamu, menurut kamu ini salah apa enggak sih? Jadi kata salah itu dari diri dia sendiri gitu. Jadi diganti dari penghukum ini ke teman atau pemantau, dari membuat rasa bersalah menjadi teman. Yang tadinya kamu gak kasihan sama ibu, bisa diganti, ayo dong lakukan ini buat ibu gitu. Kamu jadi anak baik ya buat ibu aja. Dan itu teman ya, itu masih diperbolehkan karena masih identitasnya berhasil atau sukses gitu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Terima kasih ya Bu Nuri. Di keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ini yang sedang saya usahakan juga di kelas. Jadi setiap masuk kelas atau di awal pembelajaran itu harus ada keyakinan kelasnya dulu. Karena guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Bapak Ibu di sini sudah ada kesepakatan di kelas mata pelajaran masing-masing mungkin ya? Itu pasti berbeda-beda. Kayak saya ke peraturan atau kesepakatan antar guru pelajaran bahasa Sunda nih misalkan di kelas itu, setiap ada yang ngomong kasar, misalkan kayak gitu ya, yang kasar atau jorok, itu hukumannya satu kata satu lari keliling kelas. Itu
itu udah jadi kesepakatan di kelas. Itu contoh kecilnya saja. Atau bawa buku bahasa Sunda disamakan misal gitu, itu sudah kesepakatan kita. Jadi misalkan menghargai teman atau yang lain-lain ya Bapak Ibu ya. Jadi dibiasakan dari sekarang kita harus sudah punya keyakinan yang dijadikan kesepakatan kelas gitu. Ini kemarin teman saya cerita di sini jadi masalah juga. Kenapa keyakinan kayak agama aja? Nih gitu. Tapi di sini keyakinan itu apa yang diyakini kita dan lalu menjadi kesepakatan. Gitu. Jadi sama-sama yakin dulu ini baik apa tidak, lalu disepakati. Nah, yang selanjutnya ada segitiga restitusi. Ini saya ini banget salut banget sama penemuan ini, ilmu ini, karena pas saya coba praktekkan ini berhasil Bapak Ibu. Apa itu segitiga restitusi? Jadi ada 3. Yang pertama ini menstabilkan identitas, lalu yang kedua validasi tindakan yang salah. Ini menanyakan keyakinan bagaimana kita berusaha menjadi guru yang menjadi manajer, yang tadi posisi kontrol sebagai manajer, kita pakai segitiga restitusi ini. Yang pertama menstabilkan identitas tadinya. Jadi stabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal menjadi identitas berhasil. Jadi anak yang merasa gagal berpindah dulu dia menjadi merasa berhasil dulu atau tidak rendah diri dulu. Contohnya ini, ibu tahu kamu anak yang baik atau berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau ibu percaya kamu anak yang jujur. Nah, kata-kata ini tuh harus diucapkan dulu Bapak Ibu kalau kita sedang menghadapi anak yang bermasalah gitu. Jadi harus katakan dulu kata-kata ini agar yang tadi menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Lalu yang kedua, setelah kita melaksanakan itu yang tadi ya, mengatakan hal-hal yang tadi, lalu kita harus validasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan anak atau muridnya. Ini contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik ya dari ini. Terus kamu boleh mempertahankan tindakan itu, tapi kamu harus menambahkan tindakan yang baru. Jadi ini validasi dulu nih tindakan dia yang salah. Jadi anak tuh harus merasa bahwa yang dilakukannya itu divalidkan dulu oleh dirinya bahwa itu salah. Kata-katanya ini Bu Nurin tadi contohnya, kamu pasti punya alasan itu. Kenapa kamu melakukan itu? Kamu pasti punya alasannya. Atau bisa jadi, padahal kamu bisa ya kalau nggak ngelakuin itu. Misalkan dia bersikukuh nih, enggak Bu, yang saya lakukan itu betul, yang saya lakukan itu benar Bu. Oke, kamu boleh mempertahankan tindakan itu, tapi kayaknya ada tindakan yang harus kamu tambah deh, misalnya gitu. Terus yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna bagi dirinya atau gurunya. Inilah kenapa kita harus punya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Karena kalau pas ada permasalahan, kita bisa menanyakan ini dengan enak kan jadinya, kan udah ada kesepakatan di awal. Tapi pertanyaannya, menurut kamu apa yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas gak? Atau apakah kamu ingat dengan keyakinan kelas yang udah kita sepakati? Kalau ingat coba apa? Jadi kalau udah ada kesepakatan kelasnya, pas di sini kita mudah untuk mengingatkan anaknya. Lalu apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi harus ditanya dulu. Jadi harus dari mulut dia nih,
yang keluar dari mulut dia sendiri, bahwa apa yang akan dilakukan dia untuk menyelesaikan masalah ini. Gitu. Saya ini Bu, Bapak Ibu, mencoba melakukan ini. Coba kayak ngajar kelas 73, ada 73 yang suka main HP terus itu loh. Siapa yang laki-laki? Yang duduknya di belakang, Nanda, siapa ya? Nanda, temennya Nanda tuh siapa ya? Lupa namanya. Jadi saya udah 2 kali ngambil HP-nya, handphonenya, karena pas belajar dia main handphone. Dan ternyata kata teman-temannya itu, Bu, itu setiap guru itu pasti ngambil HP-nya. Jadi bukan ibu doang, iya Bu, setiap semua guru. Wali kelasnya Pak Charles juga saya tanya, iya Bu, ini bolak-balik setiap guru yang ngajar pasti ngasih HP-nya ke Pak Charles kan. Karena Pak Charles baik hati, jadi setiap itu tuh dikembaliin lagi tanpa maksudnya ya udah Nina gitu kan. Kalau Pak Charles kan anak baik banget gitu. Nah, setelah saya punya ilmu ini yang segitiga restitusi, terus saya praktikkan Bu ke anaknya, namanya aku lupa siapa. Terus saya panggil kan, nah sini itu teman-temannya lagi belajar. Nah ilmu yang lain juga saat kita mau memanggil anak yang bermasalah, jangan sampai teman-temannya tuh tahu dia dipanggil karena bermasalah. Jadi itu akan merendahkan dirinya gitu. Jadi kita dengan tidak tahu lah teman-temannya. Jadi teman-temannya lagi pada sibuk, saya panggil. Nah, kenapa kamu main HP terus? Gitu. Terus dia bilang, pasti kan gak ngaku ya? Enggak Bu, gitu. Terus saya coba ini, yang ini nih. Nah, berbuat salah itu gak apa-apa. Ya, main HP itu sebenarnya kalau di kelas sih salah ya Nak ya. Gitu. Ibu juga dulu pernah kayak gitu waktu SMP, main HP di kelas. Tapi ibu mah waktu nggak ada gurunya, ya Bu, gitu. Terus saya validasi tindakan yang salah. Menurut kamu main HP kalau ada gurunya betul nggak sayang? Enggak Bu. Dia bilang gitu, enggak ya. Berarti kita sepakat ya kalau main handphone lalu ada guru di kelas itu salah ya? Iya Bu. Dia bilang gitu. Terus saya tanya, kamu pasti punya alasan tuh. Kenapa kamu main handphone terus di kelas? Ternyata apa? Ya dia baru megang HP. Dia tuh baru punya HP. Itu, ya orang baru punya HP gimana sih pengen megang terus kan akhirnya. Tapi kan tadi kita udah sepakat ya, kalau ada guru salah ya Nak ya? Iya Bu. Terus saya kesini. Nih. Jadi sekarang kan kita udah sepakat bermain handphone ada guru tuh salah. Terus apa yang akan kamu lakukan sekarang? Ya Bu, saya nggak akan main handphone lagi kalau ada guru. Itu saya lakukan 2 minggu lalu ya. Sampai sekarang Bu, Pak Charles nggak menerima handphone dari siapa aja, dari siapapun, nggak ada lagi. Saya pun pas masuk ke kelas, anaknya belajar, nggak megang handphone sama sekali. Gitu, jadi ya di luar mungkin ada omelan dari guru lain, saya juga nggak tahu ya. Cuman setelah itu nggak ada dia main handphone lagi, dan Pak Charles juga nggak nerima handphone hasil sitaan dari gurunya. Saya nanya juga ke teman-temannya, dia masih main HP enggak? Main HP-nya kalau istirahat doang. Gitu. Gitu, jadi setelah melaksanakan ini kita bisa jadi seorang manajer gitu. Oh, ternyata walaupun HP-nya gitu Bapak Ibu, ternyata berhasil. Sian banget gitu. Dan itu juga anak-anak nggak jadi dendam. Anak itu nggak marah ke saya, nggak gimana, malah pas kalau ketemu tuh Bu, dia lari, padahal jauh tuh, tapi dia lari, salim, gitu. Lari nyamperin maksudnya, salim. Jadi kan berarti dari raut mukanya aja nggak ada dendam gitu. Jadi apa yang dikatakan oleh saya waktu itu ke dia nggak berbekas negatif gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa
sama sih, sama-sama belajar ya, bisa menerapkan yang ini. Jadi pertama distabilkan dulu identitasnya. Ibu percaya kamu orang yang jujur. Nah dia kan mau bohong juga takut ya, dibilang gitu. Nah lanjut Bapak Ibu, itu ilmu yang sangat bagus banget. Nah ini segitiga yang saya contoh. Emangnya makasih ya udah datang Ibu kami ya. Nah Ibu datang ke sini dan bangga yang dikasih aktif ya. Jadi di kasus ini saya buat kasusnya Hania ini ngobrol sama temennya waktu ada guru yang sedang menjelaskan. Jadi guru mata pelajarannya bilang ke saya sebagai wali kelas, nih Hania ngobrol dulu waktu jam pelajaran gitu. Jadi segitiga restitusi ini saya menanyakan, saya bilang, Hania kamu itu anak yang pintar, ibu percaya itu gitu. Kamu tuh pintar nak. Tapi ibu dapat laporan nih dari guru mata pelajaran, katanya kamu ngobrol terus. Emang iya? Kan harus divalidasi dulu. Jangan kita asal, kamu yang kata ibu ini gini-gini gitu. Jadi kita harus validasi dulu, melihat dulu dari sudut pandang anaknya seperti apa. Sampai kepada bertanya ke dia, keyakinan di kelas kita kan apa? Gak boleh berisik bu, ini, nah gitu ya. Ini salah satu contoh pelaksanaan segitiga restitusi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melaksanakan segitiga restitusi di kelas kalau ada permasalahan. Jadi kita bisa menjadi guru yang ada di posisi kontrol manager gitu ya. Ini mohon maaf ya guru BK, saya bukannya sok tahu tapi sama-sama belajar, karena ilmu ini pasti guru BK mah udah dapat dari zaman-zaman dulu ya, bagaimana cara menghadapi anak yang seperti itu. Tapi mudah-mudahan bisa disampaikan ke teman-teman yang lain supaya bisa menghadapi masalah sendiri gitu, minimal di wali kelas bisa menyelesaikan kasus anaknya. Jadi kan mengurangi beban guru BK juga ya gitu. Jadi kalau misalkan apa-apa jangan langsung bu ini bu, langsung tarik ke ruang BK gitu. Karena dulu juga pernah begitu bu, ada anak bermasalah taruh aja di ruang BK. Guru BK-nya kan bingung ya, ini kenapa anak masuk ke sini? Udah diselesaikan belum dengan wali kelasnya? Dan sebelum wali kelasnya kan guru mapel dulu ya, guru mapelnya dulu diselesaikan. Kalau memang guru mapelnya sudah tidak sanggup lagi, mungkin ke wali kelas. Wali kelasnya sudah semaksimal mungkin, baru ke guru BK yang punya ilmunya, gitu kan? Kalau menurut harusnya kan seperti itu. Kata ya Bapak Ibu ya. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Menit lagi? Belum sejam? Udah sejam, ya udah ngomong. Ya Bapak Ibu silakan, ada yang mau tanyakan? Dari pemaparan hasil diseminasi saya di modul budaya positif, jika sudah, mudah-mudahan ilmunya bisa ada ternyata. Gimana, Alfi? Serius nanya nih. Tes.
Ya baik, terima kasih Bu April. Yang ingin saya tanyakan, berarti kesimpulannya apakah peraturan atau tata tertib yang dibuat itu tetap digunakan atau dia hanya sebagai ban serep atau sebagai akhirat benar-benar untuk anak ketika tidak mengikuti budaya positif, dia akan menjadi salah satu istilahnya senjata kita agar anak dapat mengikuti kegiatan-kegiatan atau peraturan yang ada di sekolah. Apakah dapat disimpulkan seperti itu? Ya. Karena kan budaya positif itu menunggu adanya perubahan dari anak tersebut. Ya. Jika sampai beberapa lama tidak timbul perubahan, apakah pada akhirnya tadi bisakah seorang guru tersebut yang tadinya jadi manajer menjadi penghukum? Apakah akan dianggap menjadi penghukum ketika pada akhirnya menggunakan tata tertib atau peraturan kembali? Iya, Karena kan sanksinya. yang sering kita dengar, jangan menggunakan kata jangan menggunakan kata jangan kalau mau anak-anak, padahal mau beberapa penelitian pun jangan pun tetap perlu digunakan seperti itu agar anak-anak benar-benar bisa mengerti sesuatu yang bahaya atau tidak. Iya. Seperti itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Alfi pertanyaannya. Iya, pasti harus ada dong Pak Alfi ya. Tetap saja tata tertib itu kan sebagai apa ya? Standar ya. Bagaimana kita membuat anak kita kalau nggak ada tata tertib, ya mau dibawa kemana? Anak tuh harus kayak gimana? Sama dengan visi kan. Visi sekolah tuh harus punya visi. Nah, visi itu kan turun ke tata tertib tuh sebetulnya. Bagaimana kita bisa mencapai visi ya dari tata tertib itu. Nah, di sini Pak Alfi, tata tertib itu nanti gunanya ada di sini. Nih, menurut kamu apa yang sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Nah, ini bisa ditata tertib. Jadi menurut kamu apa yang kamu lakukan sesuai nggak dengan tata tertib sekolah? Itu sering saya dengar dari Pak Alfi, Bu Indah. Pasti udah sering dengar. Jadi anak salah itu kamu yang kan ditata tertib begini, tapi kan bukan begitu ya. Pak Alfi sama Bu Indah pasti ngomongnya kamu yang kamu lakukan udah sesuai tata tertib belum? Gitu. Jadi adanya di sini mengapa adanya harus ada keyakinan kelas atau tadi tata tertib. Jadi ujungnya di sini. Kalaupun nanti si anaknya membal, tetap aja kita bukan sebagai penghukum, tapi ada di sini. Kita sudah sepakat bahwa adanya tata tertib di sekolah yang mengharuskan kamu memakai atribut lengkap. Nah, sekarang kamu nggak pakai. Apakah kamu sudah melaksanakan tata tertib sekolah belum? Pasti jawabnya belum kan, orang dia tahu salah. Terus konsekuensinya apa? Kita kan lebih gampang lagi, Pak Alfi ada poin kan? Dilihat ada poinnya nih. Kamu yang mana? Ini Pak, berarti kamu dapat pengurangan poin berapa? 10 Pak, udah. Kita tetap masih ada di posisi itu. Gitu. Bukan, kalau penghukum itu kita jelas-jelas kamu ya, kamu sana lari 10 keliling, gitu. Gak apa-apa, karena di sini kita tetap menuntun dia untuk mengarahkan dia untuk mengetahui atau membaca tata tertibnya. Dia harus sadar sendiri bahwa dia sudah melanggar tata tertib. Itu sih kayaknya. Ada Bapak Ibu yang akan yang mau menambahkan? Baru mau menambahkan ilmunya? Sudah pas? Gitu. Makasih ya Pak Alfi. Sudah Bapak Ibu, kalau sudah kita cukupkan sekian. Saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan mendengarkan diseminasi dari saya. Mudah-mudahan kedepannya di CGP Angkatan 12 di sekolah kita ada lagi ya warungnya, mungkin 2, 3, 4. Nah, makin ramai ya diseminasinya. Oke, Bu Nuri, Pak Alfi, nanti semangat ya. Bu Retno ikut, Bu Epa, Bu Indah CGP Angkatan selanjutnya ya. Saya ucapkan beribu maaf untuk kesalahan yang saya lakukan, baik sengaja ataupun tidak. Saya cukupkan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Bapak Ibu, alhamdulillah kegiatan kita sudah selesai.
Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan snack. Nanti menyusul Pak Dery snacknya di rumah. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk narasumber kita hari ini. Foto dulu Bapak Ibu. Keren, Bu April sudah bagus dan semua materi tersampaikan dengan baik. Menurut saya, diseminasi yang dilaksanakan kemarin oleh Ibu April sebagai calon guru penggerak sangat luar biasa, sangat menginspirasi dan kita jadi mengoreksi diri sendiri karena selama ini ternyata jadi guru itu masih belum sepenuhnya manajerial ya kemarin yang jadi fokus utama dalam disiplin positif. Ya, luar biasa dari penjelasan Bu April, jelas sekali, alhamdulillah, dan materinya juga sangat berkenaan sekali dengan kita. Ya, mudah-mudahan kami, terutama saya, bisa memperbaiki diri ya untuk menjadi guru yang lebih baik. Terima kasih. Menurut saya, materi yang disampaikan oleh Ibu April dalam kegiatan diseminasi dan pematerinya sendiri sangat menarik. Materi yang diberikan berkaitan dengan pembelajaran sehari-hari, bagaimana bisa kita mengatur siswa agar menumbuhkan budaya positif. Bu April menyampaikannya dengan cara yang lugas, tepat, dan menarik, sehingga kami para guru-guru bisa terinspirasi dan bergerak untuk bisa lebih baik dalam mendidik siswa agar bisa mencapai potensi terbaiknya. Terima kasih kepada Bu April yang telah memberikan diseminasi.